Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik sekali bahwa pada hari ini saat kami dari Kalvari datang ke sini, Tuhan membantu kami dengan bacaan yang sesuai, yaitu pertanyaan orang-orang Farisi tentang bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak, dan jawaban Tuhan. Dan Tuhan melihat dalam mata uang itu adalah wajah kaisar, maka kemudian Yesus bilang, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Pas sekali hari ini saya harus berbicara tentang hal itu kepada Anda semua yang hadir di sini ketika Kalvari membutuhkan dana untuk membangun gereja. Itu kecocokan yang pertama. Kecocokan yang kedua, hari ini adalah hari Minggu Misi. Dan kami secara kebetulan, kalau masih ada kebetulan dan bukan penyelenggaraan Allah, kami juga membawa cita rasa misi ketika kami datang ke paroki MKK ini. Kenapa? Karena kami bawa kopi Papua. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kedatangan kami ini sungguh sudah dalam rencana Allah sejak semula. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kemudian kita melihat di seluruh dunia, selalu tiap bagian itu ada orang-orang yang terkenal dengan kekikirannya. Kikir itu artinya pelit. Kalau di Asia kita tahu bangsa apa yang paling kikir? Orang bilang katanya Jepang. Kenapa? Karena sumber dayanya sedikit. Makanya orang Jepang tuh kikir. Kalau di Eropa, bangsa yang kikir itu apa? Bangsa Eropa yang paling kikir, yang paling pelit. Ada yang tahu nggak? Belanda itu paling pelit. Lalu kalau di kalangan bangsa-bangsa Semit, bangsa-bangsa Timur Tengah, yang paling pelit orang apa? Orang Yahudi. Dan di antara bangsa-bangsa yang saya sebutkan tadi, yang paling pelit itu orang apa? Orang Yahudi. Karena di antara bangsa Asia, bangsa Eropa, dan bangsa Semit, itu yang paling kikir itu bangsa Semit karena daerahnya padang pasir. Kalau di Jakarta orang Betawi bilang Arab Krukut. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar, berarti Anda pendatang semua. Karena orang Betawi itu akan bilang yang pelit itu Arab Krukut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang Yahudi itu pelitnya minta ampun. Jadi kalau ada satu pertemuan minum-minum, orang Jepang, orang Belanda, orang Yahudi, maka kemudian ketika orang Belanda itu, ada orang Amerika, orang Belanda, orang Jepang, orang Yahudi kumpul, minum-minum anggur. Terus ada laler, nemplok di gelas anggur itu. Kalau orang Amerika bilang, ganti, dibuang anggurnya. Orang Belanda lalernya disentil. Terus kemudian dia minum. Orang Jepang dia tangkap lalernya, terus dia kakinya itu dia sentil-sentil supaya kemudian anggurnya jatuh lagi, terus dibuang lalernya. Orang Yahudi lalernya diambil, diperes, baru kemudian dia buang, anggurnya diminum. Itu untuk menunjukkan betapa pelitnya orang Yahudi, gitu kan.
Maka ketika itu kemudian Yesus ketemu nih dengan sebetulnya sebangsa ya, satu bangsa, tapi ini kelompok orang Farisi mau mencobai Yesus. Boleh nggak kita bayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan politis sekaligus religius. Karena orang-orang Yahudi saat itu sedang tertekan. Jadi ini pertanyaan untuk menjebak Tuhan. Kalau dia bilang jangan, gitu ya, nanti dia ditangkap sama pejabat Roma. Tapi kalau dia bilang harus, maka dia akan bermusuhan dengan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi merasa terjajah. Terjajah oleh siapa? Oleh bangsa Roma. Dan bangsa Roma itu mempermalukan orang Yahudi sedemikian rupa. Ini sekarang teka-teki kitab suci dulu. Apakah ada yang tahu Herodes itu orang Yahudi atau bukan? Orang Israel atau bukan? Maksud saya begitu. Herodes itu orang Israel atau bukan? Nah, itu pinter anak kecil. Dia orang apa? Keturunan siapa Herodes itu? Pertanyaan kedua. Ini lebih susah nih pertanyaan kedua. Keturunan dari mana? Nyerah? Kalau nyerah angkat tangan 2. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, nama Israel itu berasal dari nabi siapa? Yakub, anaknya Ishak. Ishak punya anak berapa? Anak laki. 2 kembar. Namanya Esau dan Yakub. Yakub ini yang kemudian nanti jadi Israel namanya. Sementara Esau itu nanti dia dikasih tanah di luar Israel tapi di daerah yang disebut Idumea. Provinsi Idumea dari Kekaisaran Romawi sekarang itu disebut Yordania. Daerah itu. Nah, kalau pada zaman Yesus Herodes itu menjadi penguasa daerah Galilea, di posisi pemerintahannya di Yudea, itu artinya keturunan Daud, orang Israel sendiri sudah terasing dari tanah warisannya. Karena dipimpin oleh om jauhnya, yaitu Herodes. Karena Herodes adalah keturunan Esau. Karena dia berasal dari Idumea, dari daerah Yordania. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau sekarang Anda mendengar perang antara Israel dengan tepi barat sungai Yordan, dengan daerah Palestina, harap maklum. Kakak adik memang sering gak akur, bener kan? Gitu. Jadi kita gak usah ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itu kemudian orang-orang Yahudi ini mau jebak Yesus. Tapi Yesus tidak mau terjebak dalam pola pikir mereka. Dia kembalikan kepada orang-orang Yahudi itu kehendak bebasnya, pilihannya sendiri. Sekarang lihat aja koin itu yang kamu pakai itu gambarnya siapa? Gambarnya kaisar. Ya udah, itu berarti punyanya kaisar. Kamu harus kembalikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Tapi berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Pasti Anda juga bingung dengan kata-kata Tuhan ini. Kenapa? Karena sebetulnya untuk bait Allah, untuk peribadatan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi punya mata uangnya sendiri. Karena mereka haram memasukkan uang dengan gambar kaisar ke dalam bait Allah. Itu berhala. Sampai sekarang
Orang-orang Yahudi juga menganggap semua gereja Kristen, gereja Katolik apalagi, itu penyembah berhala. Sampai sekarang. Coba aja Anda kalau pergi jalan-jalan ke Tanah Suci, Anda bawa sambal botol, sambal yang ada minyak-minyaknya, lalu makan di sembarangan toko-toko Yahudi di daerah Palestina sana, pasti Anda langsung ditegur. Kenapa? Tidak kosher, haram. Mereka sangat ketat menjaga hal itu. Demikian juga zaman Yesus. Koin-koin Romawi itu nggak boleh diterima dalam bait Allah. Nah, inilah kemunafikannya dibongkar sama Tuhan. Kamu bilang koin-koin ini haram. Tapi kenapa kamu pakai untuk berdagang, untuk beli makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Munafik kamu. Perkataan Yesus itu demikian singkatnya. Panjangnya Yesus bilang, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika Anda masuk ke sini, Anda tuh dapat amplop kan? Apa amplop ini buat Anda? Pasti Anda pikir, ini amplop kan pastor mau minta sumbangan. Kalau Anda berpikir demikian, ada benernya tapi kurang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya memberikan amplop ini kepada Anda bukan pertama-tama saya minta sumbangan. Tapi saya mau kasih tahu Anda, nasib Kalvari ada di tangan Anda. Kalau gereja Kalvari gak jadi, itu salah Anda. Gitu. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebentar lagi akan ada kolekte. Anda buka amplop ini, Anda keluarkan brosurnya. Sehingga amplop yang tadinya tebal jadi tipis lagi. Lalu bagaimana caranya Anda merubah nasib Kalvari? Anda tahu kan, negara Indonesia ini sekarang sedang memilih pemimpin. Tapi ada pemimpin yang selalu dikenang sepanjang masa, Soekarno-Hatta. Maka untuk merubah nasib Kalvari, masukkan dokumen negara yang ada foto mereka di dalam amplop ini. Ya. Semakin banyak, semakin nasib Kalvari menjadi lebih leluasa dan lebih ringan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, brosur ini Anda simpan. Ini ada keterangan tentang gereja Kalvari yang akan dibangun. Lalu ada keterangan tentang Taman Doa Kalvari, di mana Anda bisa terlibat lebih jauh untuk membangun gereja Kalvari. Dan satu hal ini ada brosur doa Sator Arepotenet Opera Rotas. Setelah misa Anda akan dapat benda ini dengan doa Sator Arepotenet Opera Rotas. Apa ini? Ini adalah palindrom. Dan doa ini kami doakan karena kami merasa ada kekuatan penyertaan Allah dalam doa ini. Sator Arepotenet Opera Rotas adalah palindrom yang paling rumit pernah dibuat oleh manusia. Ini dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, atas bawah, bawah ke atas, itu dibacanya sama. Dan kalau tiap kata dirubah, dibongkar dan dibentuk jadi salib, maka jadinya 2 kali Paternoster dan 2 kali Alfa Omega. Artinya Sator Arepotenet Opera Rotas itu Allah menyelenggarakan kehidupan, Allah mengendalikan nasib manusia. Dan semenjak kami mendoakan doa Sator ini, membuat medali-medali yang kami minta pertama kali itu dipakai oleh tim
kendali COVID-19 dari Kalvari. Syukur kepada Allah karena penyelenggaraan Allah, tidak ada penularan di antara aktivis dan relawan Gereja Kalvari selama masa pandemi, tidak terjadi. Jadi itu karena penyelenggaraan Allah. Dan juga ketika kami mulai secara intensif seluruh umat berdoa, 6 bulan setelahnya kami mendapat izin mendirikan bangunan. Maka itu kami memberi kesaksian, kami menyebarkan doa-doa Sator ini kepada Anda lewat benda ini. Benda ini sudah kami rancang supaya Anda bisa gunakan dengan mudah. Cukup masukin tangan di sini lalu Anda gerakan gini. Dan Anda akan merasa lebih sejuk. Ya, kalau Anda masih merasa panas, Anda gerakan lebih keras. Kalau masih panas juga, kami temukan caranya. Anda lihat di pojok sini itu ada klik BCA. Anda buka M-Banking, klik di sana, lalu kemudian Anda tulis angka yang sesuai, kirim, dan kemudian Anda coba kipas-kipas lagi. Kemungkinan lebih tenang hati Anda gitu. Ya, Bapak Ibu, ini terbuat dari bahan PVC yang cukup awet. Jadi Anda bisa bawa kemana-mana ketika Anda ketemu dengan teman-teman Anda dan teman Anda sedang menghadapi masalah besar, Anda suruh dia potret doa Sator ini dan doakan Sator Arepotenet Opera Rotas, Bapa Pencipta Semesta, Allah Penyelenggara Kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Doanya ada di Sator ini, di brosur Sator. Semoga rencana-rencananya berhasil dan cita-citanya ada dalam penyelenggaraan ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pesan Tuhan. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah dan bantulah Kalvari untuk membeli bahan bangunan. Amin.